Demi terlihat seolah-olah menjadi orang yang cerdas, Gibran tampak sekali memainkan triki dalam debat Cawapres tadi malam. Kita semua menyaksikan bagaimana Gibran seolah-olah dirinya cerdas menggunakan istilah-istilah asing. Istilah-istilah sebetulnya yang tidak ramah dengan telinga masyarakat Indonesia. Istilah-istilah yang tak biasa didengar oleh masyarakat Indonesia. Dan terlihat Gibran hanya sedang menghafal apa yang dia sampaikan. Saya percaya Gibran tak memahami apa yang dia sampaikan tentang greenflation, tetapi hanya menyampaikan sebuah hafalan agar terlihat cerdas menggunakan istilah-istilah asing. Saya harus berkata, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Saya masih ingat dulu sebuah statement yang menyatakan bahwa please come to my country and invest. Oke lah, kita melupakan itu. Tapi saya mau katakan bahwa apa yang dilakukan Gibran adalah sebuah cermin ketidakberadaban seorang anak muda. Sebuah trik yang memalukan dalam kancah politik nasional kita. Kita sedang mencari pemimpin. Kita sedang mencari seseorang yang akan memimpin bangsa ini dengan meluapkan gagasan pikiran. Tetapi Gibran menggunakan gaya trik yang menjebak, yang menggunakan istilah-istilah yang tidak ramah dengan telinga masyarakat kita, yang tidak ramah dengan pendengaran masyarakat kita, supaya seolah-olah terlihat cerdas. Maka Gibran menutupi semua ketidakmampuannya dengan istilah-istilah yang asing bagi telinga masyarakat Indonesia. Dan parahnya lagi, diperparah lagi, gestur gimmick yang dilakukan oleh Gibran sangat memalukan, sangat tidak beradab, sangat melecehkan. Saya berpesan kepada seluruh orang-orang tua di negeri ini, wahai kawan anak muda, Gibran bukan cerminan anak muda. Anak muda Indonesia kita adalah anak-anak muda yang punya adab, punya moral, karena memang dididik untuk beradab dan bermoral. Bukan anak muda yang songong, congkak, angkuh, tidak beradab dan tidak bermoral. Bahkan mempermalukan, melecehkan orang tua yang bahkan lebih tua dari bapaknya. Saya prihatin. Saya hanya berharap dan berpesan kepada anak muda zaman sekarang, jangan sampai mengikuti apa yang dilakukan oleh Gibran, melecehkan orang lain. Dan berdoalah, berharaplah jangan ada lagi lahir dari rahim para wanita Indonesia anak yang melecehkan orang tua. Jangan pernah ada lagi yang lahir dari rahim para ibu anak yang tidak beradab, tidak bermoral. Jangan sampai suatu saat kalian akan menyesal ketika anak kalian malah melecehkan kalian sendiri. Wahai masyarakat Indonesia, kita ini sejak dulu terkenal bangsa yang beradab, bangsa yang bermoral, bangsa yang sangat menghormati adab budaya, yang menghormati orang tua. Bukan hanya sekedar budaya, agama pun mengajarkan kita bagaimana menghormati kepada orang tua. Tetapi yang dilakukan oleh Gibran tadi malam itu adalah penyimpangan terhadap agama, penyerpangan juga terhadap nilai-nilai budaya. Apakah kalian akan mau anak-anak kalian adalah anak-anak yang menyimpang dari agama dan budaya? Jangan sampai bangsa kita melahirkan generasi kepemimpinan yang tidak beradab dan tidak bermoral. Kita tidak butuh pemimpin yang hafal dengan istilah-istilah. Kita tidak butuh pemimpin yang sok-sok paham dengan istilah-istilah asing. Tetapi kita butuh pemimpin yang punya hati kepada rakyatnya, yang menyampaikan bahasa yang bisa dipahami rakyatnya, yang bisa dimengerti rakyatnya, dan bisa diterima telinga masyarakatnya. Itulah pemimpin yang kita butuhkan. Seorang presiden, seorang wakil presiden tak butuh penghafalan tentang istilah-istilah asing, karena dia hanya butuh hati untuk melayani masyarakatnya. Soal kebijakan, banyak pejabat yang akan membuat itu, tetapi keputusan ada di tangan pemimpin. Keputusan itulah yang membutuhkan hati, tidak butuh penghafalan tentang istilah-istilah asing. Saya berpesan sekali lagi, jangan sampai bangsa ini melahirkan generasi anak muda yang tidak beradab dan tidak bermoral lagi. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan.